terluas di Indonesia bagian barat. Tidak kurang dari 87.000 hektar luas mangrove yang ada di Taman Nasional Sembilan. Tempatnya burung migran, di mana burung migran ini berada di Taman Nasional Sembilan itu di antara bulan Oktober sampai dengan bulan Februari. Selanjutnya burung migran itu akan berpindah ke Australia, kemudian berpindah lagi ke Siberia, dan selanjutnya nanti bulan Oktober akan berpindah lagi ke Taman Nasional Sembilan. Sangat luar biasa sekali. Itulah potensi yang ada. Di samping juga ada potensi lain seperti satwa, ada harimau Sumatera, ada juga buaya muara, buaya sinyulong, ada juga ular cincin yang ada di mangrove dan sebagainya. Keutuhan Taman Nasional Sembilan ini agar tetap lestari sebagaimana fungsinya sebagai kawasan pelestarian alam yang dikelola berdasarkan zonasi ini. Kita sedang menyusun draft zonasi di mana Taman Nasional Sembilan ini mempunyai 6 zonasi, mulai dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, dan zona khusus. Dari ini kemudian paradigma yang sekarang berkembang adalah manfaat kawasan konservasi terhadap masyarakat. Nah, ini paradigma baru yang harus kita kembangkan, bahwa kita di Taman Nasional Sembilan ini akan lebih memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar. Ratusan bahkan mungkin hampir ribuan masyarakat nelayan ini yang mendapatkan manfaat secara ekonomi dari kawasan Taman Nasional ini. Jadi ke depan kita akan lebih mewujudkan manfaat Taman Nasional Sembilan ini bagi masyarakat, tetap dalam kerangka konservasi dan pelestarian alam.